bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang sangat indah, hidup raja dan ratu baik hati yang dicintai oleh semua. Satu-satunya keinginan mereka adalah memiliki seorang putri. Suatu hari, harapan mereka menjadi kenyataan dan putri mereka pun lahir. Mereka menggelar pesta untuk merayakan kebahagiaan ini. Semua raja dan ratu dari kerajaan lain, juga penduduk kota dan 12 peri pun diundang. Sebagai bagian dari perayaan, semua orang mempersembahkan hadiah untuk putri yang baru lahir ini. Saat giliran peri, masing-masing mengucapkan doa menggunakan tongkat ajaib mereka. Ada 12 peri yang hadir. Semoga hidup akan selalu memberimu kebahagiaan. Semoga kecantikanmu menjadi pembicaraan di seluruh penjuru negeri. Putri akan menjadi gadis yang sangat pintar. Semoga dia akan selalu bersikap baik pada rakyatnya. Tiba-tiba, aula istana pun bergetar. Dan semua orang tampak kaget dengan suara yang melengking tinggi. Peri jahat adalah peri ke-13. Mereka tidak mengundangnya ke pesta ini. Karena marah, peri jahat mendekati buayan dan menyingkirkan 12 peri baik lainnya yang masih belum selesai memberikan hadiah. Jadi, aku satu-satunya yang tidak diundang. Aku mengerti. Baiklah, walaupun aku tidak diundang, aku juga memiliki hadiah yang bagus untuk sang putri. Di ulang tahunnya yang ke-16, jari putri akan tertusuk jarum dan dia akan mati. Sambil menatap si peri jahat, raja dan ratu memohon kepada peri baik untuk melakukan sesuatu. Aku mohon, lakukan sesuatu untuk membatalkan kutukan itu, peri baik. Sayang sekali, ratuku. Aku tidak bisa membatalkan kutukan yang dibuat oleh peri jahat, tapi aku bisa melunakkannya. Saat jari putri tertusuk jarum, dia tidak akan mati. Dia akan tidur selama 100 tahun. Dia hanya bisa dibangunkan oleh ciuman dari seorang pangeran. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Raja langsung memberikan perintah untuk melarang penggunaan jarum dan memusnahkannya dari kerajaan. Dia memerintahkan penjaga untuk menjaga sang putri sampai dia dewasa. Doa-doa peri baik pun menjadi nyata. Sang putri menjadi gadis muda yang cantik dan baik hati. Di istana, dia hanya boleh pergi keluar ke kebun bersama para peri. Ayahnya selalu mengawasinya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-16, putri pun dikurung di dalam kamar untuk mencegah kutukan itu terjadi. Semua orang merasa khawatir. Jika tidak terjadi apapun sampai matahari terbenam, kutukannya bisa dibatalkan. Sang putri merasa bosan dan ingin membuka jendela agar dia bisa menghirup udara segar. Di luar sana, cuacanya sangat indah. Saat dia membuka jendela, dia melihat seekor burung gagak membawa sebuah kotak kecil di paruhnya. Burung itu meletakkan kotak itu di jendela dan kemudian terbang. Itu adalah sebuah kotak dengan hiasan yang indah. Putri tidak bisa menahan diri untuk membukanya. Dia membuka kotak itu dan melihat sebuah cincin berlian. Dia pikir itu hadiah ulang tahun dari para peri, jadi dia pakai cincin itu di jarinya. Ternyata ada sebuah jarum kecil tersembunyi di bawah berlian itu. Jadi, ketika jarum itu menusuknya, sang putri pun jatuh tidur selama 100 tahun. Burung yang membawa kotak kepada putri adalah burung gagak milik peri jahat. Saat mereka tidak mendengar suara apapun dari kamar putri, raja menjadi khawatir dan pergi untuk memeriksa. Anakku, kau tidak mengatakan apa-apa. Buka pintunya agar aku bisa melihatmu. Bersabarlah, hanya tersisa 2 jam lagi sampai matahari terbenam dan kutukan itu akan hilang. Raja tidak mendapat jawaban apapun, jadi dia membuka pintu dan memasuki kamar.
Betapa terkejutnya dia menemukan putrinya terbaring di lantai. Ratuku, penjaga, cepat! Putriku tertidur, ini bencana, ini semua bencana! Saat mereka melihat cincin di jari putri, raja dan ratu yang sedih langsung tahu apa yang terjadi. Peri jahat telah menipu putri untuk menusuk jarinya sendiri. Dia sudah melaksanakan kutukannya. Peri baik, tolong lakukan sesuatu. Bangunkan dia atau biarkan kami tidur bersamanya dan kami akan bangun bersamanya. Kami akan memulai hidup kami kembali saat dia bangun dalam 100 tahun. Bagaimana bisa kami hidup tanpanya? Untuk membacakan mantra, kita hanya punya waktu sampai matahari terbenam. Waktu kita hanya tinggal sedikit, tapi aku akan melakukannya. Pertama-tama, letakkan putri ke tempat tidurnya. Mereka langsung membawanya ke kamarnya. Mereka membaringkannya di tempat tidur beralaskan bunga dengan gaun yang indah. Raja dan ratu duduk di singgasana mereka. Para pelayan menunggu di tempat mereka berdiri. Burung-burung, kucing, dan anjing, semuanya bersiap. Dan peri baik membacakan mantra yang paling kuat. Biarkan semua orang di istana ini tidur bersama sang putri dan bangun bersamanya. Dengan ayunan tangannya, semua orang di istana tertidur. Mulai saat itu, istana ini dikenal sebagai Istana Putri Tidur. Saat waktu berlalu, istana sekarang dikelilingi oleh tanaman berduri. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pangeran datang bersama prajuritnya. Dia lihat istana itu ditutupi oleh sulur-sulur. Ini dia. Ini pasti Istana Putri Tidur. Ini yang selalu diceritakan oleh ibu saat aku masih kecil. Lihat, tempat ini dikelilingi oleh tanaman berduri. Dia mengeluarkan pedangnya dan mulai memotong tanaman berduri itu. Dia berjuang untuk bisa menemukan pintu istana. Dan saat dia masuk, dia dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Raja dan ratu duduk di singgasana dan orang-orang di istana tidur di tempat yang sama. Mereka hanya berbaring diam. Dia mulai mendatangi semua ruangan, mencoba mencari di mana putri berada. Aku pasti akan menemukanmu, putri cantik. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan mengangkat kutukan itu. Sang pangeran berlarian ke sana kemari untuk menemukan kamar sang putri. Akhirnya, dia tiba di sebuah kamar di sebuah menara. Perlahan dia membuka pintu itu dan menemukan seorang putri yang cantik tertidur di tempat tidur beralaskan bunga mawar. Astaga, cantik sekali dia. Seakan-akan dia baru tidur kemarin. Bunga-bunganya masih berbau harum. Pangeran tidak bisa melihat sang putri tertidur seperti malaikat, jadi dia memberikan ciuman di pipi. Pada saat itu, sang putri pun bangun. Saat dia melihat pangeran tampan berdiri di depannya, dia pun Apa bertanya, yang terjadi? Apakah aku bermimpi? Tidak, Tuan Putri. Kau sama sekali tidak bermimpi. Sekarang kutukannya sudah lenyap. Tolong, berikan tanganmu padaku, biar aku membantumu bangun dari tempat tidur ini. Sang putri memberikan tangannya kepada sang pangeran dan bangun. Kemudian kutukan itu terangkat. Semua orang bangun dari tidur mereka. Raja, ratu, pelayan, kucing, anjing, dan bunga-bunga di kebun. Semuanya kembali hidup. Tidak ada lagi tanaman berduri. Raja dan ratu berlari ke kamar putri mereka dengan penuh semangat. Ya Tuhan, hari yang sangat indah. Aku sangat bahagia. Putriku dan seluruh istana bangun dari tidur mereka. Mereka berpelukan dengan gembira.
sang pangeran berlutut di hadapan raja. Rajaku, aku ingin menikahi putrimu. Dengan izinmu yang mulia, boleh aku melamarnya? Pangeran, kami sangat bahagia. Aku terhormat jika kau menikahi putriku. Tuan putri yang tersayang, aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Maukah kau menikah denganku? Ya, kau adalah pangeran yang aku lihat di mimpiku. Mereka mengundang semua peri dan menikah dengan pesta yang sangat mewah. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan apa yang terjadi pada peri jahat? Setelah dia tahu apa yang terjadi, dia pergi melarikan diri dari tempat itu. Hai teman-teman, tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini, kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang berada di tempat jauh tinggal keluarga beruang. Ayah beruang, ibu beruang, dan bayi beruang. Makanan kesukaan keluarga beruang adalah bubur gandum. Ibu beruang membuatnya setiap hari untuk sarapan. Rasanya lezat dan hangat. Bu, aku lapar. Bisakah kau ambilkan bubur gandumku? Baik sayang, tapi ini masih panas. Kau harus menunggu sebentar baru bisa makan, atau nanti lidahmu bisa terbakar. Baik Bu, kalau begitu ayo kita pergi jalan-jalan supaya kita bisa makan buburnya saat kita pulang nanti. Lagi pula cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ibu, ayah, apa kita boleh bawa bekal madu? Tentu, kenapa tidak? Baiklah, kalau begitu, ikut ayah. Kemudian, keluarga beruang pun pergi jalan-jalan. Di sisi lain hutan itu, ada seorang gadis bernama Goldilocks. Dia memiliki rambut pirang panjang keriting. Gadis kecil itu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat menyukai hutan karena tupai dan kelinci adalah teman-temannya. Orang tuanya sudah memperingatkannya untuk tidak pergi jauh ke dalam hutan, jadi dia hanya bermain di sekitar rumahnya. Rambut emas keritingnya berayun saat dia mengejar kelinci dan kupu-kupu. Rambut panjang keritingnya memang sangat indah. Suatu hari, Goldilocks meminta izin kepada ibunya untuk boleh pergi ke hutan. Bu, cuaca hari ini sangat cerah. Boleh aku pergi ke hutan sebentar? Baiklah sayang, tapi jangan pergi jauh-jauh. Pastikan kau tetap berada di jalurmu. Oh, ada beberapa tanaman stroberi liar di jalan. Bisakah kau petikan untukku? Aku ingin buat selai untukmu. Enak. Aku suka sekali. Sambil membawa keranjang, Goldilocks memulai perjalanannya. Saat dia berjalan dengan riang, rambut keritingnya berayun di kepalanya. Itu adalah kegiatan kesukaannya. Saat dia melihat tanaman stroberi, dia mulai memakan sebagian dan sebagian lagi dia masukkan ke dalam keranjangnya. Apa yang akan terjadi kalau aku pergi ke hutan lebih dalam? Jika aku tidak pergi jauh, aku tidak akan terlambat. Sedikit demi sedikit, Goldilocks masuk semakin dalam ke hutan. Teman kelincinya mengikutinya, melompat di antara bunga-bunga, sementara dia bernyanyi. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. Anak sungai, laut, dan langit, seandainya aku punya sayap agar bisa terbang. La 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 la. Setelah beberapa saat, dia menyadari kalau dia tersesat. Dia sangat khawatir dan ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat di depan sana ada sebuah pondok.
Kira-kira rumah siapa itu? Dia melangkah menuju ke pintu dan mengetuknya. Ada orang di sini? Yuhu! Siapa saja? Sepertinya tidak ada siapa-siapa di rumah. Aku lelah dan tersesat, jadi aku akan masuk dan istirahat sebentar. Aku akan minta bantuan saat pemilik rumahnya pulang. Goldilocks mendorong pintu dan membukanya. Lalu, dia masuk ke dalam. Ini pondok yang indah dan baunya enak sekali di sini. Aku sangat lapar. Aroma itu berasal dari 3 mangkuk bubur gandum panas di atas meja. Mangkuk terbesar adalah milik ayah beruang, yang di tengah milik ibu beruang, dan yang paling kecil milik bayi beruang. Goldilocks menyuap bubur dari mangkuk paling besar, dan bubur itu membakar mulutnya. Ini panas sekali. Kemudian dia mencoba bubur gandum milik ibu beruang. Ini juga terlalu panas. Aku tidak bisa makan ini. Kemudian dia mencoba bubur gandum bayi beruang, rasanya hangat dan enak. Ini dia. Ini pas untukku. Dia menghabiskannya dalam 1 suapan besar. Kemudian dia berjalan keliling pondok dan melihat 3 kursi di sudut ruangan. Ketiganya memiliki 3 ukuran yang berbeda. Saat Goldilocks duduk di kursi paling besar, dia sadar kalau kursinya terlalu keras dan tidak nyaman. Oh, ini keras sekali dan sama sekali tidak nyaman. Kemudian dia mencoba kursi milik ibu beruang, ukurannya sedang dan juga keras. Tidak, ini juga bukan untukku. Dia melihat kursi bayi beruang yang pas untuknya. Begitu dia duduk di kursi itu, kursinya langsung patah dan Goldilocks tergeletak di lantai. Oh, itu sakit. Kakiku hampir patah. Kursi macam apa ini? Dia sangat lelah. Dia butuh tempat untuk istirahat. Kemudian dia melihat 3 tempat tidur di ruangan sebelah. Ini bagus. Aku akan tidur siang. Goldilocks naik ke tempat tidur yang terbesar. Oh, ini terlalu tinggi. Sepertinya aku berada di atas langit. Aku akan coba tempat tidur yang ukurannya sedang. Saat dia berbaring di tempat tidur itu, kasurnya terlalu lembut. Dia sampai tenggelam di dalamnya. Ini juga terasa tidak nyaman. Bagaimana bisa ada yang tidur di tempat ini? Aku sangat ingin tahu siapa yang tinggal di sini. Mudah-mudahan mereka cepat pulang supaya aku bisa minta maaf karena aku sudah masuk ke rumah mereka tanpa izin dan atas kerusakan yang telah kubuat. Tempat tidur ketiga adalah milik bayi beruang. Itu adalah tempat tidur yang pas untuk Goldilocks. Oh, akhirnya yang satu ini pas untukku. Aku akan tidur siang. Mudah-mudahan pemilik rumah akan pulang sebelum gelap dan membantuku menemukan cara pulang. Dia pun langsung tertidur. Tepat di saat itu, keluarga beruang pun pulang. Saat ayah beruang masuk ke dalam rumah, dia sangat kaget saat melihat meja. Ada yang meletakkan sendok di bubur gandumku. Oh, punyaku juga ada sendoknya. Oh tidak, ada yang menghabiskan buburku. Sekarang aku harus makan apa? Aku kelaparan. Jangan sedih sayang, ayahmu dan ibu akan membagi bubur kami untukmu. Beruang kecil itu baru saja mau duduk di kursinya saat melihat kursinya rusak. Dia mulai menangis. Ada yang merusak kursiku. Sekarang aku harus duduk di mana? Ayah beruang tahu ada yang tidak beres di sini. Ini tidak benar. Aku ingin tahu siapa yang masuk ke rumah kita. Ayo periksa semua kamar. Mereka memeriksa ke dalam kamar dan melihat Goldilocks tidur di tempat tidur bayi beruang. Oh, ada anak perempuan tidur di tempat tidurku. Ibu, bangunkan dia sekarang.
Goldilocks mendengar tangisan bayi beruang dan langsung bangun. Oh astaga, kau benar-benar cantik. Saat Goldilocks melihat ada 3 beruang di depannya, dia sangat ketakutan. Dia melompat turun dari tempat tidur dan lari keluar rumah dan pergi ke hutan. Kurasa dia pikir kita akan menyakitinya. Lihat, dia lupa membawa keranjang berisi buah stroberi liarnya. Gadis yang malang. Goldilocks berlari secepat mungkin. Dia pun berhasil menemukan jalan pulang. Dia langsung menggedor pintu rumahnya sambil menangis. Ibu Goldilocks mendengar suaranya dan membuka pintu. Kau dari mana saja, Goldilocks? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi denganmu? Goldilocks memberitahu ibunya semua yang telah terjadi. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan melanggar perintahmu lagi. Ibunya mencium dan mencoba menenangkannya. Goldilocks tidak bisa berhenti menangis dan meminta maaf. Jangan khawatir, sekarang kau sudah ada di rumah dan aman. Oh tidak, aku lupa meminta maaf kepada keluarga beruang. Tapi aku sangat ketakutan. Itu pertama kalinya aku berhadapan dengan beruang. Jangan khawatir sayang, aku yakin mereka tahu kau lari karena takut. Mulai sekarang kau jangan pernah pergi jauh dari rumah. Baik Bu, aku janji. Hai, teman-teman. Tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini, kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.